bukan hanya berpatokan pada speed di GPS atau pengamatan keliling. Saya akan berikan tips bagaimana mengetahui kapal atau tongkang larat sejak detik pertama kapal itu larat. Oke, ikuti terus. Oke guys, jumpa lagi dengan channel saya. Kali ini kita akan membahas cara mengetahui kapal atau tongkang larat atau hanyut sejak detik pertama kapal itu larat. Oke, jadi begini ya. Sebuah kapal atau tongkang yang sedang berlabuh jangkar di tengah laut di saat cuaca buruk atau angin kencang, ada kemungkinan jangkar itu tidak mampu menahan beban kapal itu. Karena angin yang terlalu kuat, bisa saja kapal itu larat atau hanyut. Kapal larat ini bisa disebabkan oleh dua faktor ya. Bisa jadi karena faktor angin atau faktor arus. Kalau faktor arus ini saya kira jarang sekali, kecuali di daerah perairan tertentu yang arusnya kencang seperti di Selat Bali atau di mana, itu mungkin kapal bisa larat. Tapi kalau arusnya biasa-biasa saja mungkin dia masih kuat. Tapi kalau angin udah di atas 20-30, apalagi tongkang kosong ya, kemungkinan besar dia akan larat. Kalau kapal besar angin di atas 50 itu bisa larat. Kadang-kadang perwira kapal atau jurumudi jaga tidak mengetahui kapal itu larat. Dia taunya larat pas sudah jauh, sudah larat berapa mil baru sadar kalau itu larat. Nah, kalau bisa itu dihindari ya, karena apabila jarak berlabuhnya dengan kapal-kapal yang dekat, kalau kita telat mengetahui kapal itu larat, bisa jadi kita telat mengambil keputusan, bisa jadi insiden atau tubrukan dengan kapal lain, itu bisa saja. Jadi seorang jurumudi jaga atau perwira jaga wajib tahu detik pertama kapal itu mulai larat, itu harus tahu ya. Nah, kebanyakan juga mereka banyak berpedoman hanya pada speed di GPS dan hanya pada pengamatan keliling. Jadi kalau misal udah berlabuh di sini, cuaca buruk larat, dia lihat speed, wah speednya 1 lebih nih, ini pasti larat nih. Wah, lihat sekitar, kita udah jauh, udah mau deket kapal lain nih. Nah, kalau baru sadar begitu kan otomatis kita bisa telat mengambil keputusan. Dampak buruknya bisa jadi insiden. Nah, itu harus dihindari. Jadi kalau hanya melihat speed di GPS itu nggak bisa jadi patokan ya, karena kapal goyang begini saja kena alun itu speednya bisa 1 poin juga. Jadi kalau kita berpatokan speed 1 poin, speed 08, 09 itu larat, itu nggak bisa dipatokan. Karena kapal-kapal goyang begini pun, kapal bergeser begini pun, itu bisa 1 poin speednya. Speed di GPS itu hanya patokan awal. Selanjutnya kita harus lihat pergerakan detik dari lintang bujur. Nah, begini tipsnya. Nah, saat angin kencang atau cuaca buruk, atau misal angin di atas 25, 30, 40, 50, yang kita lihat pertama adalah speed di GPS. Berapa speednya saat itu? Kalau speednya udah di atas 05, 06, 07, 08, lebih dari 1 poin. Nah, selanjutnya kita lihat pergerakan atau perubahan di detik lintang bujurnya. Oke, kebetulan sekarang saya juga lagi berikat di samping tongkang ya. Nah, ini pakai jangkar tongkang. Misalkan saja saat ini cuaca buruk, misal angin di atas 30 misal. Yang kita lihat pertama adalah speed di GPS. Kita lihat di sini. Ini karena cuaca bagus jadi dia nggak larat. Kalau speed di sini lebih dari 1 poin, 08, 09, 1 poin dan naik terus,
Yang kita lihat selanjutnya adalah pergerakan detik dari lintang bujur ini. Kalau dia speednya 1 poin tapi ini nggak ada perubahan, tetap misalnya 673 cuma naik 674, balik lagi 673, 672, 593, 594, balik lagi, berarti dia nggak larat, dia cuma goyang-goyang atau cuma gerak kanan kiri. Tapi kalau dia speednya di atas 1 poin atau di atas 0,5 tapi ini ada perubahan, naik terus atau turun terus, yang bujurnya juga naik terus turun terus, berarti ada kemungkinan dia larat. Oke, misal sekarang cuaca buruk ya, kapal dan tongkang saat berlabuh pasti guritanya mengikuti arah anginnya. Kalau kapal larat pun dia pasti akan mundur mengikuti kemana angin itu ya. Nah, saat kapal ini larat, otomatis dia akan mundur ke sana. Kalau kapal masih berlabuh, masih ada jangkar yang tersangkut di dasar laut, kalau dia larat, dia akan kemungkinan besar akan mundur, kecuali kapal itu tidak ada jangkar atau habis tali putus dari buoy atau jangkarnya putus, kemungkinan dia nggak mengikuti arah angin, dia akan melayang-layang. Tapi kalau masih ada jangkar, kemungkinan besar guritanya akan mengikuti arah angin. Oke, kalau kapal larat otomatis dia akan mundur ke sana. Sekarang kita lihat di kompas, arah ke sana itu arah mana? Arah mundur ke belakang adalah arah barat. Sekarang kita lihat di lintang bujur. Lintang bujur, north utara, east. Artinya semakin bertambah, semakin detiknya ini bertambah, berarti dia semakin ke utara. Kebalikannya, semakin ini berkurang, dia semakin ke selatan. Selanjutnya ini bujur, semakin detiknya bertambah, 593, 94, 596, semakin dia bertambah terus, artinya dia semakin ke timur. Kebalikannya, semakin dia berkurang, 592, 590, 589, 587, artinya dia semakin ke barat. Nah, apabila detik dari bujur ini berkurang terus, posisi sekarang kan 592. Apabila dia berkurang 591, 590, 589, 588, 587, berkurang terus, artinya dia semakin ke barat. Semakin ke barat berarti dia, kapal ini mundur, semakin mundur ke arah barat, artinya kapal ini larat. Tapi kalau pergerakannya ini enggak terlalu jauh, misal dia cuma mundur 592, 591, 590, terus naik lagi 591 lagi, 92, 93, 94, muter-muter di situ aja, dia enggak semakin berkurang atau semakin bertambah terus, artinya dia nggak larat ya, masih diam di situ ya. Lalu bagaimana jika guritanya itu atau laratnya ke arah tenggara atau barat daya atau barat laut atau timur laut? Nah, kalau misal arah ke tenggara, berarti 2 poin ini dia bergerak semua, berubah semua, lintang dan bujur ini. Kalau ke arah barat dia hanya bergerak ini saja kan, dia mundur terus berarti ke arah barat. Tapi kalau ke tenggara artinya dua-duanya ini bergerak, berubah. Oke, misal saja kapal ini laratnya ke arah barat daya ya, selatan, barat daya, barat. Misal kapal ini larat ke arah barat daya, artinya posisi lintang ini dia akan berkurang terus, 676, 675, 74, 673, 670, 669. Dan bujurnya juga berkurang terus, artinya dia bujurnya semakin ke barat, lintangnya juga semakin ke selatan. Bujurnya dia semakin ke barat, 591 berkurang terus, 90, 589, 588,
587, 585. Dua-duanya berkurang, berarti dia larat ke arah barat daya. Oke, misal laratnya ke arah tenggara, SEI antara timur dan selatan, berarti dia bergerak dua-duanya juga. Lintang yang dia akan berkurang terus menuju ke selatan, bujurnya dia akan naik terus menuju ke timur, karena tenggara adalah di tengah-tengahnya antara timur dan selatan. Jadi lintangnya dia akan berkurang, bujurnya dia akan bertambah. Oke guys, jadi begitu ya tips dari saya, cara mengetahui kapal atau tongkang larat sejak detik pertama. Jadi bukan hanya berpatokan pada speed dan pengamatan sekitar ya. Speed di GPS itu hanya patokan awal. Selanjutnya kita harus lihat perubahan atau pergerakan lintang bujurnya. Kalau speednya di atas 1 poin tapi lintang bujurnya tetap nggak berubah, hanya naik turun di situ-situ aja, berarti tongkang itu nggak larat. Tapi kalau speednya biarpun cuma 04, 05, tapi kalau pergerakan lintang bujurnya berubah terus, berarti kapal itu larat atau tongkang itu larat. Bagi perwira jaga atau jurumudi jaga, menurut saya wajib mengetahui tips ini ya. Tujuannya adalah supaya perwira jaga atau kapten tidak telat dalam mengambil keputusan. Seandainya hanya berpatokan pada speed dan pengamatan sekitar, mungkin di atas kalau sudah melihat 1 poin dan dibiarkan saja, mungkin tongkang itu atau kapal itu sudah larat jauh. Kalau nggak ada kapal-kapal di belakangnya nggak masalah. Nah, kalau ada itu yang jadi masalah. Kapal sudah dekat, sudah mau benturan, baru ambil tindakan, itu yang bahaya. Jadi begitu kapal itu larat sejak detik pertama, seorang perwira jaga wajib tahu sehingga tidak telat dalam mengambil keputusan. Akhirnya bisa untuk mencegah terjadinya insiden atau tubrukan. Teman-teman, terutama pelaut, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya.